Perkenalkan, nama saya Naila Zara dari Usaha Perjalanan Wisata semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 23-103-2005-11. Kali ini saya akan mempresentasikan kolaborasi kebijakan pariwisata antar daerah Semarang dan Solo. Pertama, untuk pembukanya itu mengapa kolaborasi antar daerah itu penting. Yang pertama, peningkatan kapasitas daerah. Melalui kolaborasi daerah dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pariwisata. Yang kedua itu efisiensi sumber daya. Karena dengan terjadinya kolaborasi ini memanfaatkan sumber daya secara optimal seperti berbagi biaya promosi, pengolahan infrastruktur bersama, dan penggunaan fasilitas yang sudah disediakan. Selanjutnya, daya tarik yang lebih kuat. Kenapa daya tarik yang lebih kuat? Karena dengan adanya kolaborasi ini pastinya wisatawan lebih tertarik dengan adanya konsep kolaborasi ini. Dan terakhir itu keberlanjutan dalam pariwisata. Kolaborasi ini menerapkan praktik wisata yang berkelanjutan seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata, dan penguatan budaya lokal. Konsep kolaborasi saat ini yang akan saya konsepkan yaitu bernama The Heritage Culture Trail. Konsep ini memadukan keunikan lokal dengan pendekatan interaktif. Seperti contohnya itu Semarang itu lebih berkonsep dengan atraksi seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Kelenteng Sampokong. Dan sedangkan untuk destinasi di Solo itu lebih seperti Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Desa Batik Laweyan. Selanjutnya yaitu langkah perancangan kebijakan. Yang pertama adalah identifikasi potensi daerah. Untuk mengidentifikasinya itu Semarang berfokus pada atraksi sejarah dan arsitektur kolonial. Dan juga kalau untuk Semarang itu lebih menonjolkan warisan budaya seperti keraton dan batik. Selanjutnya, kesepakatan kolaborasi. Sebaiknya jika kita ingin membangun kolaborasi antar daerah itu, sebaiknya kita menyusun seperti perjanjian kerjasama antar daerah, komunitas, dan pelaku usaha. Yang ketiga adalah penyelarasan visi dan visi. Itu memprioritaskan pariwisata berkelanjutan dengan promosi dan pengelolaan terpadu. Yang terakhir adalah rencana aksi bersama. Contoh rencana aksi bersama yaitu membuat jalur wisata lintas wilayah dan juga memperkenalkan tiket terintegrasi untuk akses mudah antar destinasi. Produk wisata. Di sini saya membuat nama branding yaitu Explore the Heart of Java. Karena Semarang dan Solo ini sama-sama di satu provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada contoh foto wisatawan mengunjungi Sampokong dan juga wisatawan mengunjungi The Heritage. Dan contoh implementasi ini yaitu ketika wisatawan datang ke Sampokong gunanya untuk menikmati bagaimana tempat peninggalan Laksamana Cheng Ho pada zaman dahulu, dan juga The Heritage yaitu mengenalkan budaya-budaya Selanjutnya, skema kolaborasi. Skema kolaborasi ini merupakan stakeholder yang berperan dalam membantunya konsep kolaborasi antar daerah. Untuk stakeholder yang pertama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus membuat penyusunan regulasi lintas wilayah yang dimana membuat kebijakan yang mendukung kerjasama antar daerah seperti regulasi pariwisata terpadu, tiket integrasi, dan standar layanan bersama. Yang kedua adalah koordinasi transportasi publik. Menghubungkan kedua daerah melalui sistem transportasi yang terintegrasi seperti shuttle bus atau kereta wisata untuk memudahkan akses wisatawan. Yang ketiga, fasilitasi program pelatihan. Pemerintah daerah itu harus memberikan fasilitasi program pelatihan kepada para komunitas ataupun wisatawan untuk memberikan seperti program pelatihan tour guide dan juga lainnya. Yang terakhir adalah alokasi anggaran bersama. Mengalokasikan dana secara kolektif untuk promosi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan destinasi
wisata lintas wilayah. Selanjutnya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang pertama, pengembangan produk wisata terpadu. Di sini pelaku usaha menciptakan paket wisata yang menggabungkan atraksi unggulan dari kedua daerah tersebut, yang menawarkan pengalaman yang beragam untuk wisatawan. Selanjutnya adalah investasi pada infrastruktur pariwisata. Di sini contohnya adalah membangun atau meningkatkan fasilitas seperti transportasi, penghubung, dan juga akomodasi yang disediakan yang akan disediakan di kedua daerah tersebut. Selanjutnya adanya promosi bersama dengan teknologi digital. Kita harus memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web bersama, dan aplikasi mobile untuk memasarkan destinasi lintas wilayah kepada audiens lokal ataupun internasional. Yang terakhir adalah kolaborasi pada event pariwisata. Pelaku usaha harus mengadakan acara bersama seperti festival budaya atau pameran wisata untuk menarik perhatian wisatawan sekaligus mempromosikan keragaman atraksi dari kedua daerah tersebut. Yang terakhir ada stakeholder dari komunitas lokal. Yang pertama adalah komunitas lokal harus melestarikan daya tarik wisata karena melakukan upaya menjaga keaslian budaya, kelestarian lingkungan, keberlanjutan daya tarik wisata agar tetap menarik dan tidak dirusak oleh wisatawan. Yang selanjutnya ada pemberdayaan UMKM lokal, yaitu mendukung usaha mikro kecil dan menengah di sekitar destinasi wisata dengan memberikan pelatihan, akses pasar, dan promosi produk lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada kegiatan edukasi wisatawan. Komunitas lokal harus memberikan edukasi wisatawan terkait destinasi tersebut ataupun hal-hal yang mungkin wisatawan belum diketahui. Maka dari itu, saya menyarankan harus adanya Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata yang seperti contoh gambar tersebut. Di sini saya sudah ada contoh Pokdarwis dari Kota Semarang dan juga Kota Solo. Seperti halnya setiap kolaborasi besar, pengembangan kolaborasi pariwisata antara Semarang dan Solo juga memiliki tantangan yang dihadapi. Di sini ada beberapa kendala dan juga solusi yang bisa mungkin terselesaikan. Yang pertama, kendalanya adalah konflik kepentingan dalam pembagian pendapatan wisata. Ketika ada potensi yang pendapatan dihasilkan, menjadi isu utama. Dan kedua itu ketimpangan sumber daya antar kedua daerah. Dalam beberapa kasus, satu daerah memiliki fasilitas atau anggaran yang lebih baik dibanding daerah lainnya, sehingga kerjasama kurang jadi seimbang. Dan yang terakhir adalah tantangan koordinasi antar pihak terkait. Kolaborasi harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang membutuhkan komunikasi dan sinergi yang kuat. Karena komunikasi itu sangat penting, jadinya kita harus memiliki koordinasi antar pihak yang baik dan juga terjalinnya komunikasi yang baik sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman. Untuk solusinya yaitu pertama, penyusunan perjanjian kerjasama formal yang jelas. Dengan ini kedua pihak dari destinasi Semarang dan Solo bisa mendapatkan hak-hak dan tanggung jawab secara transparan. Yang kedua adalah pemanfaatan dana hibah atau bantuan pusat untuk menyeimbangkan potensi daerah. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat ataupun lembaga honor, sebaiknya digunakan untuk yang lebih baik ataupun yang untuk mementingkan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah membentukkan tim koordinasi lintas daerah. Tim ini akan bertugas mengawasi implementasi kerjasama, memastikan semua pihak berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan kendala yang mungkin muncul. Dengan menghadapi tantangan ini, kita bisa menyelesaikan solusi dan menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Di sini ada studi kasus inspirasi yang bisa dilihat bahwa di sini sudah ada paket wisata Semarang Solo 3 hari 2 malam.
yang dimana travel tersebut juga sudah melihat adanya potensi yang akan ada di kolaborasi antar dua daerah ini. Kolaborasi kebijakan pariwisata antara Semarang dan Solo bukan hanya sekedar menghubungkan dua kota, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan pariwisata di Jawa Tengah. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari kolaborasi pariwisata Semarang dan Solo. Untuk poin yang pertama adalah peningkatan jumlah wisatawan. Dengan adanya kolaborasi antar dua daerah ini, kami mengharapkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah wisatawan karena dengan konsep kolaborasi ini lebih menarik dan juga semoga bisa menjadi nilai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meningkatnya kunjungan akan berdampak positif bagi ekonomi sekitar, seperti ekonomi kuliner, UMKM, dan juga transportasi. Yang ketiga adalah penguatan identitas budaya Jawa Tengah. Kolaborasi ini akan berkontribusi pada penguatan identitas budaya Jawa Tengah. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan alam dan atraksi budaya, tetapi juga menjadi peluang kesan dan pesan yang baik bagi mendalamnya tentang kekayaan budaya Jawa Tengah yang ditampilkan pada kolaborasi ini. Yang terakhir adalah model kerjasama daerah yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan rekomendasi. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Semarang dan Solo adalah langkah strategis untuk menciptakan destinasi wisata lintas daerah yang terintegrasi. Di sini rekomendasi yang pertama ada melakukan kajian potensi masing-masing daerah secara menyeluruh. Yang kedua adalah memprioritaskan keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan. Yang ketiga adalah meningkatkan promosi melalui platform digital dan media sosial. Karena dengan era globalisasi sekarang pastinya manusia sekarang lebih melihat kepada platform digital media sosial. Maka dari itu saya memberikan rekomendasi bahwa untuk promosi branding bersama ini lebih diperkuat dalam media sosialnya. Selanjutnya di sini ada kata yaitu kolaborasi adalah kunci menciptakan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Baik, segitu saja dari presentasi saya kali ini. Semoga dengan presentasi ini memberikan dampak positif dan memberikan pembelajaran yang baik dan berguna. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.